Aku yakin, potret dan wajah anak-anak bangsa di masa mendatang sangat tergantung dari kesehatan. Bayangkan, jika masyarakat kita terutama yang tinggal di daerah terpencil tidak tersentuh pelayanan kesehatan. Dan aku sadar, sebagai tenaga medis, kamilah yang harus memulai. Yulan, selama batuk pilek itu warna daripada lendir yang keluar warnanya apa? Kuning. Kadang-kadang ada. Namaku Jimmy, dokter Nusantara Sehat. Sebuah program dari Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan masyarakat, khusus daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Aku lulusan Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Medan. Setelah lulus, aku sempat bekerja di salah satu rumah sakit dan klinik di Medan. Hidup mapan sebagai dokter di kota tidak membuatku puas. Panggilan hati berkata lain. Aku memantapkan hati, mengabdikan diriku pada program Dokter Nusantara Sehat. Menjadi dokter Nusantara Sehat tidaklah mudah. Harus melalui seleksi dan sejumlah tahapan. Tidak semudah yang kita harapkan karena kita harus melalui juga ada pelatihan itu di militer. Jadi di pelatihan di militer itu yang memakan waktu itu sampai 1 bulan lebih. Nah itulah yang membuat itu saya benar-benar itu capeknya di fisik. Kemudian belum lagi capeknya itu pembekalan itu mengenai ilmu-ilmu kesehatan juga. Supaya nanti kita di daerah penempatan itu kita sudah tidak akan kaku lagi. Dan kita sudah punya pengalaman itu berdasarkan dari pembekalan itu di TNI. Setelah lulus dari Dokter Nusantara Sehat, aku bersama 4 rekanku ditempatkan di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Biluhu, tepatnya di Desa Lobuto. Jarak dari kota asalku, Pematang Siantar ke Desa Lobuto, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, ditempuh sekitar 12 jam 30 menit perjalanan. Saya tidak terpikir lagi itu apa itu daerah terpencil dan saya sangat menikmati itu daerah-daerah yang seperti ini. Karena pengabdian seperti ini jarang lagi di dalam kehidupan saya itu saya bisa mendapati kesempatan seperti ini. Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah 91,10 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 8.600 jiwa dan memiliki 8 desa. Desa Lobuto menjadi pusat aktivitasku melayani warga, karena puskesmas induk terletak di desa ini. Rata-rata mata pencaharian warga adalah nelayan dan petani. Di Kecamatan Biluhu ini kan merupakan suatu daerah pesisir pantai dia. Jadi di daerah pesisir pantai itu terutama penyakit-penyakit itu yang berhubungan dengan kesehatan kebersihan ya, kesehatan dan kebersihan perorangan dan juga kesehatan lingkungan itu sangat mendominasi sekali. Saya contohin aja penyakit-penyakit pada saluran pernafasan dan juga gangguan-gangguan kulit, misalnya gatal-gatal, itu juga sangat mendominasi banget. Inilah geliat pagi, kehidupan Desa Lobuto yang berpenghuni sekitar 1.200 jiwa. Diberkahi alam yang indah, terutama gunung dan laut, menjadi penghias Desa Lobuto, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Pagi ini, aku dan rekan-rekanku akan mengajari anak-anak bagaimana cara hidup sehat. Ya. Yang tinggi, yang tinggi. Yang tinggi. Langkah pertama. Saya sebagai dokter di program
Kementerian Kesehatan Nusantara Sehat bersama rekan-rekan saya tidak hanya memberikan pengobatan itu di puskesmas, ya, karena itu merupakan suatu tindakan kuratif. Karena programnya pemerintah di Kementerian Kesehatan itu adalah promotif dan preventif. Nah, kali ini sasaran kita itu adalah anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu perlu diberikan itu suatu cara hidup bersih dan juga sehat, karena mereka dalam proses masa pertumbuhan dan perkembangan. Langkah pertama sini, tangannya sudah pakai sabun ya. Oke, digosok 5 kali berulang. Di sela-sela jarinya, gantian kiri kanan. Dan kanan. Selanjutnya, cara sikat gigi yang benar itu adalah sikat giginya ini disikat secara rata, mendatar mulai dari belakang. Nah, yang bawah, udah. Oke, kemudian di sela yang belakang ini coba diginikan. Nah, yang terakhir itu adalah muter. Sudah ngerti? Oke, tepuk tangan semuanya. Setelah mengajari anak-anak, aku dan rekanku harus bergegas menemui beberapa ibu hamil. Beruntung, jaraknya tidak jauh dari tempat kegiatan anak-anak sekolah dasar tadi. Bu, permisi ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, boleh saya minta buku KIA-nya? Ibu ada keluhan seperti mual, Kalau enggak dok. ada demam, Enggak, kemudian ada keluar air atau darah? belum ada dok. Oke. Tingkat kehamilan para ibu di desa ini sangat tinggi. Sayangnya, penanganan secara medis masih dianggap sebelah mata oleh sebagian wanita hamil di desa ini. Karena warga masih sangat percaya pada dukun beranak atau hulango dalam bahasa daerah Gorontalo. Lumayan ya, walaupun darah ibu itu mencukupi, tetap ibu harus tetap ya dipantau dan dikontrol juga. Karena kan tekanan darah ibu itu tadi tinggi, jadi itu bisa mempengaruhi kepada bayinya ibu. Percaya kepada hulango atau dukun beranak sudah lama mengakar kuat pada adat dan kepercayaan warga. Nenek Halista misalnya, telah 40 tahun menekuni pekerjaan sebagai hulango. Nenek yang telah berusia 79 tahun ini ditemani anaknya yang bungsu melayani wanita hamil sejak awal kehamilan hingga persalinan secara spiritual. Kira-kira baik kata tu dan makanya kira tiang hile taluh kalau ini ngame temu atau Selain percaya pada dukun beranak, warga desa juga masih percaya kepada dukun kampung untuk mengobati berbagai penyakit. Mereka enggan mengobati penyakit melalui tenaga medis. Mereka masih percaya pada nasihat dan keampuhan jampi-jampi dukun. Keberadaan dukun bukanlah dimusuhi, tetapi dirangkul agar saling memahami, sehingga warga merasa nyaman dan bersedia menerima pelayanan secara medis. Faktor kebiasaan memang sulit untuk dirubah. Tapi karena dengan upaya daripada pemerintah dan tenaga medisnya, sedikit-sedikit terkikis itu kepercayaan itu, bukan dalam arti hilang, tetap masih ada. Mereka memang masih sangat identik sekali kepercayaan kepada dukun itu yang selalu melarang
kok kenapa nanti kamu harus ke puskes? Ada terjadi apa-apa, saya tidak bertanggung jawab. Seperti itu kalimat-kalimat daripada nenek kita. Penyakitnya apa ya? Itu panas, ini dia dok, panas tinggi. Dulu berarti dia pernah demam, kemudian dia jadi kejang. Iya, kejang. Ya seperti itu ya Pak ya. Biasanya setelah penyakit warga tidak mempan diobati dukun, mereka mencoba beralih ke puskesmas untuk mendapat penanganan secara medis. Tidak bisa ini dok. Oh, Sakit katanya ini. oh sakit di pergelangannya ini. Pasien itu datang ke saya itu bahwasannya anaknya ini seperti dirasukin, diguna-gunain, kemudian apa itu karena turunan ataupun seperti apa dirasukin seperti itu. Tapi gimana itu saya mengubah daripada cara berpikir masyarakat itu agar mereka itu tidak menganggap itu sebagai penyakit kutukan. Nanti saya kasih obat-obatan dan pengobatannya itu Bapak harus sabar karena membutuhkan pengobatan yang lama. Setelah makan obat ini 6-8 jam, kadang-kadang bisa menimbulkan itu kemerahan pada kulitnya, kemudian gatal, bahkan bisa sampai sesak nafas seperti itu. Tetap Bapak harus konsultasikan balik kepada saya supaya mendapatkan pengobatan yang lebih intensif lagi kalau memang efek samping itu timbul. Sahongo kalau nggak salah tuh. Oh, di desa. Di tengah aktivitas, kami meluangkan waktu untuk mengevaluasi kegiatan. Oh, seperti itu ya. Oke deh. Kemudian pasien-pasien yang akan kita kunjungi untuk selanjutnya, selain itu, untuk kegiatan selanjutnya kayak gimana itu? Paling kita ada penyuluhan dok. Oh. Penyuluhan di Desa Lobuto Timur ya nih. Iya. Anaknya gimana? Masih sekolah di mana itu? Iya masih di Lobuto. Ya, tensimeternya. Kemudian tetap ya kita pemeriksa. Kesini jadi kita... Kami biasanya berlima, Ya, namun seperti itu. malam Jadi ini kita kami hanya kebetulannya- bertiga. Aku, Rizky, dan Mengandung Nini. nggak? Teman kami Esther cuti pulang ke Medan untuk menikah. Dan Lisdiana sedang mengikuti kegiatan di kota Gorontalo. Belum habis. Loncokon, Mak. Wah, masih ada kan di Seping. Lu hoho, Bo. Lu bo xiao liam wa. Setelah lepas dari aktivitas seharianku, rindu pada orang tua selalu mengusik kalbu hatiku. Apalagi selama bertugas menjadi dokter Nusantara Sehat, aku belum pernah pulang ke kampung halamanku, sehingga orang tuaku selalu mencemaskanku. Lu cak pada, Boy. Wah, baru siapa? Wah, wampa Sabtu, wah baru siapa? Oh. An chu pun hoho lah. Lo, yakin lu jadi masih kalau anak pano. Tangwa ini kuina tangwa ini augale pai waktu ai cao kini Makassar ikan tugia ini spesialis ya. Kalau dia spesialis ya. Ha. Lu kuan cao kuan ini mikia. Lalu dia lo si bang lu cuci di meja. Wang simpu nih song lo anak pano. Oh, ha. Ho juga lo. Ho liao ama ah. Ya, ya. Aku bertekad tidak akan pulang sebelum menyelesaikan tugasku sebagai dokter Nusantara Sehat. Pagi ini, aku tidak mengajak rekan-rekanku mengunjungi salah satu pasien. Mereka kutugaskan untuk mempersiapkan kegiatan di Desa Lobuto Timur. Aku akan ke salah satu desa.
Desa yang kutuju adalah Desa Huongo. Menuju desa ini akan kutempuh sekitar 1 jam perjalanan. Aku terus berpacu di atas sepeda motorku menyusuri jalan. Sebagai dokter, aku harus siap dan sigap menolong orang banyak. Bagiku, menolong bukan suatu kesuksesan, tetapi keikhlasan untuk memberikan pelayanan dan semangat hidup. Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya dokter dari Puskesmas Ilom Bata. Boleh saya masuk? Mari masuk, Pak. Silakan. Ini saya mau nanya si kecil yang kemarin barusan operasi bibir sumbing. Gimana, ada keluhan-keluhannya nggak? Tidak ada keluhannya. Nanti coba saya lihat ini ya, apakah dia memang sudah kering atau belum ya? Silakan. Di situ ada. Di situ. Sini ya, sayang. Oke. Oke, benar. Coba Oke. Nah, Bu, ini sudah apa ya? Sudah melengket semuanya, dan dia kering dan nggak ada masalah lagi. Nanti selanjutnya, udah, Dek, tutup mulut dulu. Kemudian saya akan memberikan vitamin. Nanti Ibu datang ke puskesmas untuk mengambil vitaminnya. Nah, untuk penambah nafsu makannya ya. Kemudian kalau misalnya ada keluhan, misalnya dari cara makannya, kemudian dari cara bicaranya, ataupun cara bernafasnya ada gangguan lagi, nanti Ibu kembali lagi ke saya seperti itu. Sesuai rencanaku dari awal, aku akan mampir di Desa Lobuto Timur. Cukup berjalan kaki dari Desa Huongo ke Desa Lobuto Timur. Jaraknya hanya sekitar 5 menit sudah sampai di lokasi. Gimana kabarnya? Di Kecamatan Biluhu ini, ya terutama itu masalah ada benjolan itu di payudara itu sering saya temukan, ya terutama di warga Desa Lobuto Timur ini. Nah, setelah itu saya bersama rekan-rekan saya itu menilai dan kita menilai bahwasannya desa ini penting untuk diberikan suatu edukasi, karena mereka tidak mau itu, mereka menganggap itu malu, merasa malu itu kalau ketika itu ada benjolan itu di payudara. Nah, kanker payudara tersebut bisa kita deteksi secara dini ini melalui melalui program Sadari. Itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Sebelumnya ibu-ibu belum pernah mendengar pemeriksaan payudara sendiri? Belum. Sadari. Nah, Pemeriksaan payudara sendiri. Pemeriksaan payudara sendiri ini nggak susah, ya. Jadi bisa ibu lakukan di rumah dengan beberapa pemeriksaan sendiri melalui beberapa gerakan-gerakan. Jadi tangan kanan memeriksa payudara kiri. Jadi dengan gerakan memutar, mulai dari dalam, mulai dari puting susunya sampai keluar dan dipegang. Apakah di bagian daripada depan daripada ketiaknya ini apakah ada benjolan atau tidak? Pemeriksaannya boleh sambil mandi, boleh sambil ngaca, sambil nyanyi-nyanyi atau ngapain boleh. Ya. Cepat ya? Ya, lebih cepat itu dicegah daripada ibu menahan. Kalau misalnya ada benjolan, cepat datang ke fasilitas kesehatan. Di sela kesibukan, kami pun kadang meluangkan waktu senggang untuk sekedar menikmati keindahan Pantai Biluhu. Mas. Haikal. Di sini Haikal. Pantai Biluhu menjadi tempat wisata yang kerap dikunjungi warga desa. Kami pun bisa berinteraksi dengan warga, seraya menikmati keindahan alam dan mengagumi ciptaan Maha Kuasa.
Kadang apalagi waktu hujan kayak gitu, aduh enak banget. Jadi nggak terasa lagi panasnya kan. Itu yang ada orangnya. Kapan? Kita lagi pulang? Iya, daripada keburu pulang harus naik kapal itu. Karena alamnya indah, nggak terasa. Iya. Pasien-pasiennya. Itu banyak gang-gangnya kali tengok. Kalau dilihat dari atas kayak gitu, tuh nampak banget itu gang-gangnya. Warga di 8 desa Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo mulai merasakan manfaat pelayanan kesehatan yang kami berikan. Kami itu melakukan suatu pendekatan kepada masyarakat, kemudian kita mencari sekiannya apa sih kebutuhan masyarakat tersebut, ya. Kemudian terutama kita kasih masyarakat, misalnya ada anggapan yang nggak bagus itu mengenai puskesmas atau segala macam itu, nah kita memberikan suatu pencerahan-pencerahan itu kepada mereka. Akhirnya mereka bisa menerima dan mereka itu mau datang ke puskesmas. Udah berapa? Misalnya, ibu hamil yang datang dari desa Olimiala, ibu ini mau melahirkan di puskesmas dengan bantuan tenaga medis. Seperti itu ya, misalnya perdarahan. Nggak ada ya? Oke. Kemudian ini udah ada mulai rasa sakit-sakitnya? Ada. Udah ada sakit-sakitnya. Tanpa terasa, aku telah menjalani tugas sebagai dokter Nusantara Sehat sekitar 1 tahun 11 bulan. Tersisa 1 bulan lagi. Tetapi aku sadar, pengabdian kami belum seberapa. Paling tidak, program pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan melalui program Dokter Nusantara Sehat telah mengintip masyarakat Indonesia di daerah-daerah terpencil untuk menikmati pelayanan kesehatan. Awalnya itu yang saya paling rasain itu adalah bahasa. Karena untuk berkomunikasi dengan masyarakat itu saya harus gimana sih mengerti bahasanya mereka. Yang kedua itu adalah ada istiadat mereka. Karena tidak mudah banget untuk mengajak masyarakat itu untuk datang berkunjung itu ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga itu adalah transportasi, terutama jalan. Jalan yang rusak, kemudian yang agak panjang jalan tersebut sehingga susah mereka itu mau datang itu ke fasilitas kesehatan. Mau nggak mau itu kita harus menjemput bola ke sana. Kini, tugas kami sebagai tim Dokter Nusantara Sehat tinggal menghitung hari. Namun, di sisa waktu, aku dan rekan-rekanku bertekad akan melayani seluruh warga desa di Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Pengabdian kami dari desa hingga ujung desa, kami jalani secara ikhlas. Karena kami sadar, kesehatan adalah garda terdepan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sehat jasmani, dan rohani.